Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia channel TV Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Abah kedatangan tamu. Dan tamu pada malam hari ini tamu spesial ya, karena beliau-beliau ini pelaku ritual pesugihan Nyi Blorong ya. Pelaku ritual pesugihan Nyi Blorong. Nanti kita akan tanya-tanya sedikit ya ke tamu kita pada malam hari ini, seperti apa proses dan metodenya ketika mereka melakukan atau ritual menghadirkan Nyi Blorong. Ya, selamat malam Kang. Ya, malam juga, Abah. Ya, nggak apa-apa ya, Ya, Abah ya. sambil ini ya. Nah, ini Kang, seperti yang tadi awal Abah utarakan ya ke sahabat yang ada di rumah, bahwa sebelum kita mulai membuat video ini pun kita sempat berbincang-bincang bahwa Akang ini pelaku ritual pesugihan Nyi Blorong. Nah, makanya tadi Abah meminta izin kepada Akang-akang untuk gimana kalau misalkan kita angkat nih ya cerita ini, karena ini cerita nyata dari beliau-beliau ini ya, tentang pesugihan Nyi Blorong. Dan mungkin sahabat juga ingin tahu seperti apa cara dan metodenya ketika si pelaku ritual ini memanggil atau menghadirkan Nyi Blorong. Nah, ini kalau boleh tahu Kang, Akang sudah melakukan pesugihan Nyi Blorong ini sudah berapa tahun Kang? Melakukan pesugihan sama Nyi Blorong itu udah lumayan lama juga, Pak. Ya, kira-kira berapa tahun? Kalau dihitung sekitar 4 tahunan ada kali. 4 tahunan ya. Sudah cukup lumayan lama kalau 4 tahun. Nah, selama Akang melakukan proses pesugihan dengan Nyi Blorong ini, selama 4 tahun ini apa yang Akang dapatkan? Kekayaankah atau apa gitu? Ya, awalnya sih niatnya begitu, Bah. Ya. Jadi kan Tujuan Akang untuk pesugihan itu agar Akang mendapatkan mendapatkan harta, kekayaan ya, harta ya, berlimpah lah. yang berlimpah. Awalnya Gitu. seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, selama 4 tahun berjalan itu sudah berapa kekayaan yang Akang kumpulkan setelah melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong? Ya, kalau untuk bahas soal itu ya emang dikasih gitu kekayaan juga, cuman nggak sebanding yang saya harapkan gitu, Bah. Sebanding, justru lama kelamaan berpikir buat apa saya istilahnya berguru tapi nggak puas lah kasarnya gitu. Ya. Nah, ini sahabat, jadi Akang nggak perlu khawatir, Akang cerita utarakan semuanya ya. Nggak perlu khawatir, nanti muka Akang akan di blur nanti ya. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupi, maksudnya diceritakan aja pengalaman Akang selama 4 tahun melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong ini seperti apa gitu. Nah, ini biar menjadikan suatu edukasi untuk sahabat juga yang di rumah nih. Ya. Gitu. Ya, dilanjut Kang ceritanya. Ya, yang udah diomongin barusan sama saya. Ya, awal mulanya sih istilahnya nggak niat-niat amat gitu, berhubung saya lagi bahasanya lagi Udah gelap kali ya. gelap lah, ngeblank lah gitu. Pikirin istilahnya gimana mendapatkan uang Dengan cepat. Gitu. Jadi terpikirlah untuk melakukan pesugihan. Terpikir ke situ. Ya. Nah, ini selama 4 tahun ini Akang melakukan pesugihan ya, memuja Nyi Blorong. Adakah ritual-ritual tertentu gitu untuk menghadirkan Nyi Blorong? Misalnya contoh ada sajen dan lain-lain. Kalau itu sih jelas, Pak, ada. Ada ya. Iya juga kan, kalau mau hadir intinya harus ada itu, Pak, sajen itu. Harus ada sajen. Nah, dengan cara apa sih Nyi Blorong ini bisa mengasih harta ke Akang ini? Maksudnya dengan gimana gitu sampai Nyi Blorong ini bisa mengasih harta ke Akang? Ya, awal mulanya bikin ini dulu sama dia, janji gitu ya, kayak perjanjian. Ya, kayak perjanjian itu pasti ya. Iya, persetujuan. Maksud saya gini, pertanyaan saya. Dengan cara apa Akang bisa memperoleh kekayaan dari si Nyi Blorong? Apakah Akang harus
menyembah dia atau harus apa gitu. Setelah Akang memanggil Nyi Blorong tersebut, Nyi Blorong hadir nih ya di depan Akang misalkan. Apa yang Akang lakukan supaya Nyi Blorong ini memberikan harta ke Akang gitu? Iya, kalau itu mah dia kan hadir nih ya, Ya, apa namanya, habis ngasih itu saya sajen, sajen ya. kan otomatis dia hadir. Heeh. Waktu awalnya mah ya Mm, enggak, ini saya juga berpikirnya apakah emang bentuk manusia atau gimana ya, saya nggak tahu. Justru waktu awalnya itu bang yang saya takut, datangnya itu hanya memberi isyarat gitu kan ya, mm. terus datang langsung berbentuk ular besar gitu, hitam. Berbentuk ular besar. Ular Bukan sosok wanita yang cantik ya. bukan. Tapi apa memang akhirnya itu si ular tersebut menjadi sosok wanita yang cantik apa gimana? Iya, maksudnya ke situ saya. Hmm, Jadi awalnya dia datang berbentuk itu ya, ular. datang ular gitu. Hmm, Terus kan di situ saya istilahnya boro-boro mau ngobrol ya kan, hmm, sama istilahnya yang di depan saya itu bukan manusia kan. hmm, Ya di situ saya mau keluar lari gitu lah, ngelihat dia gitu. hmm. Itu awal pertama Yang- mungkin ya. Karena belum terbiasa Iya, mungkin. Ya belum terus gimana? terbiasa. Di situ begitu saya mau kabur ya, Hmm, melihat ular itu yang gede, pas nengok lagi saya ke belakang itu langsung jadi manusia gitu. Jadi sosok perempuan yang cantik. Jadi cewek. Perempuan Iya, iya. cantik. Nah terus setelah itu gimana Kang? Caranya Nyi Blorong ini mengasih kekayaan ke Akang itu Mungkin ada syarat-syaratnya dengan syarat Blorong itu. dengan syarat apa gitu? Iya, disitulah dia udah berbentuk wujud wanita cantik ya. Hmm, Di situ saya kan bisa ngobrol gitu. ya. Dan dia minta itu doang, kalau istilahnya mau dikasih Harta, harta sama dia. kekayaan. Dia mintanya ya gitu, minta yang dia mau, yang dia Contohnya maunya apa itu tuh? seperti nemenin dia tidur gitu. Maksudnya nemenin tidur gimana Kang? Nemenin, intinya bahasa ininya bersetubuh lah dia. Oh dengan si Nyi Blorong itu. Iya, harus bersetubuh. Oh ya Allah, iya, iya. Nah setelah Akang melakukan apa persyaratan yang di Nyi Blorong minta, dengan cara apa Nyi Blorong itu memberikan kekayaannya ke Akang? Ya itu apa namanya, sehabis bersetubuh itu kan dah dia kalau intinya udah ngasih tuh, Hmm. dia langsung nggak ada, langsung ngilang. Nah terus? Tapi langsung ngilang itu begitu saya buka selimut yang barengan sama dia. Hmm. Terus apa namanya, nggak tahu awalnya juga saya bisa, istilahnya dia ngasih apa namanya, Tiba-tiba di balik selimut itu udah Balik ada selimut. apa itu? Ada uang kah, apa emas atau gimana gitu? itu di situ pas buka selimut istilahnya ada dua ini bah, Hmm. dua benda, yang satunya uang, yang satunya berbentuk emas gitulah. Kayak gitu. Iya. Oh berarti melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong itu untuk mendapatkan hartanya dari Nyi Blorong itu harus dengan syarat bersetubuh dengan Nyi Blorong. Iya, bersetubuh. Itu selama 4 tahun Akang lakukan. Iya, 4 tahunan, sekitar 4 tahunan. Nah itu kalau mohon maaf kalau boleh tahu, apakah memang hanya itu saja apa memang meminta tumbal nyawa? Ya, mungkin ada persyaratan lain dari Blorong Ya persyaratan untuk selain itu. ininya. Ada sih ya, cuman waktu itu kan saya apa namanya, udah ada niat sendirilah kalau sampai gitu dia minta sesuatu yang berhubungan dengan manusia, nyawa, Mm-mm. saya nggak mau. Nggak mau. Nah sampai selama 4 tahun ini sudah pernah nggak? Maksudnya ada permintaan nggak dari Nyi Blorong ini untuk meminta tumbal nyawa gitu? Entah dari keluarga kita, anak kita atau istri kita gitu. Ya emang jelas kalau emang istilahnya ngikutin yang dia mau, itu dia maunya ya emang mau cari yang dia mau gitu, Hmm. buat dibikin apa namanya, bikin Tumbal. korban ya, tumbal. Ya dia sih maunya anak sendiri gitu bah, Oh. yang masih berkaitan. Iya. Nah, mungkin jadi gini sahabat ya. Mungkin dengan datangnya si Akang ke sini, dengan dia menceritakan bahwa dia adalah
pelaku ritual ya. Ini bukan mantan ini ya, ini masih pelaku ritual Nyi Blorong. Nah, mungkin dengan datangnya ke sini dia ingin memutuskan perjanjian antara si Akang ini dan si Nyi Blorong. Karena si Nyi Blorong ini sudah meminta tumbal nyawa yaitu dari anak si Akang ini. Makanya si Akang datang ke sini untuk minta diputuskan mungkin ya perjanjian antara Akang dengan si Nyi Blorong, mungkin seperti itu. Nah, karena memang ya kalau menurut saya sih Kang, selama 4 tahun ini pasti walaupun Akang berkelimpahan harta ya, banyak materinya, lebih dari cukup lah kasana. Tapi kalau menurut saya sih kalau melalui jalur pesugihan itu tidak akan menemukan kenyamanan gitu, ketenangan gitu. Apa itu yang Akang rasakan selama 4 tahun memuja Nyi Blorong? Ya apa namanya, justru niat saya datang ke sini juga apa namanya, doa sama Abah ya, mungkin Abah bisa ngasih apa namanya, ngasih solusi yang bagus seperti apa yang bilang barusan. Emang saya udah apa namanya, udah nggak nyaman gitu. Gimana gitu saya biar nggak berhubungan sama dia lagi. Berarti intinya menyesal lah ya, Menyesal ya. sudah melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong. Ya, tapi kalau intinya bahasa ini Mbak, ya emang dia juga ngasih apa ya, ngasih yang bahasanya kenikmatan lah gitu. Ya, Kenikmatan ya itu doang, harus bersetubuh sama dia. syaratnya itu ya. Nah, ini mungkin sahabat juga yang di rumah penasaran bedanya bersetubuh dengan siluman dan manusia itu seperti apa bedanya mungkin ya. Saya akan menanyakan ke Akang nih. Bedanya seperti apa Kang? Bersetubuh dengan siluman dan manusia ya. Itu rasanya mungkin ya, mungkin bisa dikatakan rasanya ya. Penasaran juga Mas ya. Penasaran juga kan, pasti penasaran ini ya. Kita langsung tanya ke orang yang memang sudah mengalami langsung ya. Ahlinya lah. Iya. Gimana rasanya, gimana? Bedanya itu apa gitu? Kalau untuk dibedain namanya bedain sama bangsa Siluman apa ya, dan manusia. bangsa siluman sama Ya, manusia itu bersetubuh dengan siluman dan manusia itu bedanya apa gitu? bedanya gini Mbak, kalau manusia kan intinya kita bisa sebelumnya bisa apa namanya, diobrolin kan gimana gitu biar istilahnya dua-duanya merasakan kenikmatan itu Mbak. Iya. Kalau sama dia enggak, bedanya mungkin di situ ya. Kalau masalah untuk kenikmatan ya gimana ya menjelasinnya, ya beda sih tapi enggak jauh gitu. Beda tapi nggak jauh nih, nggak gimana jauh. nih? Jauh gimana tuh? Maksudnya gini Pak, kalau ibarat angka ya, kalau sama Lebih ini singkatnya aja, enakan mana? Bersetubuh dengan siluman dengan manusia itu aja. oh gitu aja, yang simpelnya aja ya. Ya, simpelnya aja. Ya, kalau enak sih enak sama manusia Pak. Nah, kenapa kalau misalkan udah enak sama manusia Akang malah bersetubuh dengan siluman? Ya mungkin karena tadi lah ya, karena Iya tadi. udah gelap ya, gelap mata mungkin ya pada saat itu, sehingga si Akang ini memilih untuk mengambil jalur pesugihan. Nah, ini kenapa saya tadi minta untuk diangkat di channel YouTube saya. Harapan saya sih agar cerita-cerita Akang ini yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadikan suatu edukasi untuk sahabat yang ada di rumah. Dan mungkin Akang juga akan ada pesan-pesan untuk sahabat yang ada di rumah supaya tidak mengikuti jejaknya Akang nih melakukan pesugihan. Ada Ya, dari mungkin saya bisa disampaikan Kang. ya buat istilahnya yang lagi Nonton gitu ya. Ya istilahnya hanya saya aja ya yang ngerasakan kayak gitu, kalau bisa janganlah. Intinya meskipun merasakan kita banyak harta, bergelimang harta melebihi dari cukup, tapi uangnya kalau bahasa Tidak ada puasnya ya, tidak ada berkahnya nggak lah ada ya. berkahnya gitu. Meskipun didapat gede terus habisnya juga nggak karuan lagi gitu. Iya. Beda sama yang hasil kecil apa namanya, Ya, keringat sendiri keringat ya. sendiri gitu. Udah mungkin Mbak itu aja. Itu aja ya. Ya, baik sahabat. Nah, inilah poin utama ya kenapa Abah ingin membuat konten dengan si Akang ini. Ketika si Akang ini datang ke Padepokan Abah, dia bercerita bahwa dia adalah pelaku ritual pesugihan dengan Nyi Blorong. Nah, tadi pun sebelum kita mulai membuat video ini, Abah sudah izin dulu ke si Akang ini boleh atau tidak kalau misalkan ini Abah angkat di channel Abah, dan si Akang ini mengizinkan. Nah, inilah intinya
supaya bisa menjadikan suatu edukasi untuk sahabat yang ada di rumah ya, bahwa ketika memang kita sudah gelap mata, tidak tahu kemana lagi harus tidak tahu harus kemana lagi mencari rezeki dan lain-lain, menghalalkan segala cara ya, jalan pesugihan pun ditempuh, padahal ya itu ya tidak ada enaknya Kang ya, Iya, tidak ada malah menyesal ya. malah menyesal. Itu jadi inilah harapan Abah bisa menjadikan suatu edukasi untuk sahabat semuanya yang ada di rumah. Maaf nih Bang, mau untuk pembicaraan ya, bentar. gimana? Enggak, saya lupa tadi ngebilangin itunya. Yang dia mau itu dia nggak ngepul apa namanya dalam waktu seminggu misalkan ya. Nggak ngepul datang apa namanya dari hari Senin sampai Minggu itu enggak. Dia hanya minta malam Jumat doang, Mbak, itu. Oh, Jumat berarti sekali. dia mintanya untuk disetubuhi setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Oh gitu, berarti 1 minggu sekali. Dan itu juga ada ruang khusus harusnya. Kamar khusus ya. Khusus. Jangan sampai orang lain ngeliat lah. Oh iya iya. Privasi gitu ya. Iya, privasi, kamar ritual khusus mungkin Kang ya. Hanya Akang yang mungkin boleh masuk ke ruangan itu, ke kamar itu. Jadi intinya si Akang ini sudah menyesali apa yang sudah dia lakukan ya, melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong. Dan Nyi Blorong setelah Akang ini melakukan proses pesugihan selama 4 tahun, ternyata Nyi Blorong bukan hanya meminta syarat untuk disetubuhi, tapi Nyi Blorong ini meminta nyawa dari si anak Akang ini. Makanya si Akang ini datang ke sini untuk meminta saran dan solusi dari Abah, baiknya seperti apa untuk memutus perjanjian antara si Akang dan si Nyi Blorong ini. Insya Allah Abah bantu. Yang penting Akang memang tujuannya ingin bertobat ya, tidak mengulangi hal yang seperti ini lagi. Gitu, karena ya seperti yang tadi Akang sampaikan, semuanya itu kan tidak ada berkahnya untuk kehidupan Akang. Mungkin ya dilihat oleh orang banyak, Akang ini orang yang memang berkecukupan, bahkan lebih dari cukup ya, tapi kan tidak ada kepuasan dan tidak ada keberkahan. Nah ini sahabat, poinnya ini ya. Jadi kenapa Abah ingin mengangkat kisah nyata dari si Akang ini ke channel Abah, karena biar menjadikan suatu edukasi untuk sahabat semuanya. Sekecil apapun rezeki yang kita dapat, ketika kita syukuri, maka itu akan menjadi suatu yang memang berkah untuk kita dan keluarga kita. Jadi apapun itu syukuri dan jangan pernah disesali, karena rezeki manusia itu sudah Allah atur ya. Jadi tidak ada yang tidak Allah kasih rezeki. Setiap ciptaan Allah itu pasti dikasih rezeki, jangankan manusia, hewan pun dikasih rezeki oleh Allah. Nah mungkin itu saja sahabat setia channel TV Misteri. Mudah-mudahan tayangan pada malam hari ini bisa memberikan edukasi untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Akang ya, yang sudah bersedia dan sudi untuk diangkat ceritanya di channel Abah, di channel TV Misteri. Sekali lagi Abah ucapkan terima kasih, dan insya Allah Abah akan bantu permasalahan Akang sampai tuntas ya. Baik sahabat, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadikan suatu edukasi untuk kita semuanya, agar kita lebih bisa bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.